Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mad People. Gimana kabarnya hari ini? Sedang dalam kondisi mad mood nggak nih? Jaga moodnya terus ya buat belajar matematika ya. Salam mad mood dulu. Tapi jangan lupa klik like dan juga subscribe-nya dulu ya, Mad People ya. Yang belum, klik tombol merah di bawah tuh ya. Oke, loncengnya juga dinyalain. 1, 2, 3, come on! Yang pertama, kita itu harus tahu tentang ekuivalensi. Udah pernah dengar belum? Ekuivalensi. Nah, di sini kalau misalnya kita bahas ekuivalen, itu tuh kalau misalnya aku menangkapnya adalah nilai yang sebanding. Oke? Jadi kalau misalnya kalian punya tanda ekuivalensi yang kayak gini, kayak sama dengan tapi ada 3 gitu loh. Nah, ini ekuivalen ya. Berarti nanti di ruas kiri sama ruas kanannya itu nilainya akan sebanding atau akan sama gitu, Mad People. Nah, ekuivalensi ini di dalam logika matematika tuh kepake banget buat kalian bisa lebih mengenali negasi dari konjungsi, disjungsi, implikasi dan juga biimplikasi yang kemarin kita udah bahas, Mad People. Jadi misal aku punya P implikasi Q. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita buat pernyataan, nanti akan ada beberapa pernyataan yang sebenarnya nilainya itu sama dia atau ekuivalen atau sebanding. Kalau misalnya kita hubungkan dengan disjungsi, nilainya itu akan jadi, nah ini tanda ekuivalen ya, lingkaran P atau Q. Nah, sebenarnya mereka nggak kelihatan sama kan, tapi nilainya itu akan sebanding, Mad People. Terus Kak, ada lagi nggak yang sebanding sama mereka? Ada dong. Contohnya lingkaran Q-nya taruh di depan, implikasi lingkaran P. Oke, Mad People? Terus Kak, ada lagi nggak? Jadi kalau misalnya kalian itu punya lingkaran dari P implikasi Q, nilainya itu akan ekuivalen dengan P dan lingkaran Q, oke? Ingat ya, implikasi terus diingkarin. Nanti nilainya itu akan sama dengan P dan lingkaran Q. Kalau misalnya kalian punya P implikasi dalam kurung Q implikasi R, kurungnya itu nanti akan bisa digeser ke P sama Q, tapi tandanya berubah kayak jadi P dan Q, ini dikurungin, habis itu baru implikasi R. Dari ekuivalensi ini banyak banget pernyataan yang sebenarnya bernilai ekuivalen, tapi kitanya tuh kayak nggak ngeh gitu kalau sebenarnya mereka itu nilainya sebanding gitu loh. Nah, untuk memperkaya pengetahuan kalian tentang pernyataan yang ekuivalen, kalian nanti bisa cari di buku, kemudian bisa cari di Google juga tentang beberapa pernyataan yang nilainya itu ekuivalen. Oke, Mad People? Jadi intinya ekuivalen itu adalah sebanding atau nilainya itu sama. Paham ya, Mad People ya? Nah, dalam pemahaman kalian buat logika matematika ini ada lagi nih, kalian harus kenal sama yang namanya converse. Converse. Converse ini apa sih, Kak? Converse itu intinya adalah kebalikan dari implikasi. Contoh nih ya, kalian kan punya tadi implikasi P ke Q gini nih. Terus kalian mau cari converse-nya. Kalau cari converse-nya itu bukan tandanya dibalik jadi kayak P terus ke sini jadi Q gitu ya, tapi kita tukar posisinya. Oke? Jadi nilainya akan jadi Q implikasi ke P. Paham ya, Mad People ya? Itu aja sih kalau converse, jadi ini ditukar posisi aja gitu. Lanjut Kak, kalau misalnya converse tuh aku udah paham sih, dia cuma tinggal ditukar posisi aja kan. Oke. Nah, yang ke-9 nanti kalian juga harus kenal sama yang namanya inverse. Nah, apa tuh inverse, Kak? Kalau di logika matematika. Intinya inverse itu lawan. Oke ya, sama dengan kebalikan tadi. Tapi apanya nih, Kak, yang dibalik? Jadi, intinya di sini kalian akan melibatkan negasi atau ingkaran. Kalau misalnya tadi P implikasi Q di converse, itu akan jadi Q implikasi P sebaliknya. Kalau misalnya di inverse, kalian kan tadi punya P implikasi Q. Nanti kalau di inverse kan, dia akan jadi ingkaran P implikasi
ingkaran Q. Oke, my people. Jadi intinya dia tandanya yang berubah, posisinya tetap tapi dia ditambahkan dengan ingkaran. Paham ya? Lanjut Kak, kalau yang ke-10 kita akan bahas tentang yang namanya kontraposisi. Kontraposisi. Dari kata kontra dan posisi aja kalian tuh harusnya udah inget bahwa kontranya ini adalah kebalikan. Betul? Posisi ini pertukaran posisinya. Jadi kalau misalnya kalian punya ingkaran dari P implikasi ingkaran Q, nanti mereka akan bertukar posisi. Paham ya? Jadi ingkaran Q implikasi ingkaran P. Gimana people? Kebayang ya? Jadi kalau tadi inverse itu tuh posisinya tetap tapi dia ditambahkan negasi. Kalau misalnya kontraposisi, kalian punya negasi P implikasi negasi Q, kalian akan menukar posisinya jadi ingkaran Q implikasi ingkaran P. Paham ya? Oke ya, sebenarnya di sini juga aku mau kenalin kalian ke kuantor pernyataan. Jadi kuantor itu merupakan konsep untuk menentukan kuantitas atau jumlah. Jadi ada kuantor yang universal, ada yang eksistensial. Kalau yang universal itu untuk menyatakan keseluruhan atau untuk setiap atau semua. Tapi kalau misalnya kuantor eksistensial, dia itu bisa kita pakai buat menyebutkan ada, sebagian, atau beberapa, atau terdapat. Oke, betul ya. Jadi nanti buat lebih jelasnya kalian bisa cari informasi tersendiri di buku yang kalian punya. Oke, betul. Di sini aku kasih ilustrasi ya. Jadi kalau misalnya pernyataan berkuantornya itu universal, maka nanti ingkarannya akan jadi eksistensial. Tapi kalau misalnya dia pernyataan berkuantornya eksistensial, nanti ingkarannya akan jadi universal gitu. Contoh aku mau sebutin bahwa pernyataan P aku itu ada beberapa MHS MTK belajar logika MTK. Oke ya. Nah, nanti math people, kalau misalnya kalian mau menyebutkan ingkaran atau negasi dari pernyataan P-nya aku, kita tinggal ganti beberapanya ini jadi semua atau setiap. Oke? Semua MHS, MTK, belajar logika matematika. Gitu math people. Jadi dia tinggal dibalik aja pernyataannya. Paham ya? Nah, terakhir poin yang paling penting kalian juga harus tahu terkait penarikan kesimpulan. Berarti kita punya di nomor terakhir ada penarikan kesimpulan. Kak, sebenarnya penarikan kesimpulan itu kan tinggal ngerangkum aja. Kenapa sih harus ribet? Kalau dengan logika matematika, kalian akan bisa menarik kesimpulan dengan tepat. Jadi intinya kesimpulan itu kan bisa didapat dari beberapa pernyataan yang kalian sudah ketahui nilai kebenarannya atau di sini disebut premis. Oke ya. Jadi kalau misalnya kalian punya pernyataan di mana dia itu sudah ditentukan benar atau salahnya, maka itu di sini disebut premis. Oke. Kemudian kalau misalnya kalian menggunakan prinsip-prinsip yang ada, itu akan ada kesimpulan atau konklusi yang diturunkan dari premis yang ada. Kalian kan nggak mungkin kan punya premis cuma satu gitu. Misalnya hari ini aku mau pindah rumah, ya kan? Pindah rumahnya kemana nih arahnya? Ke Jakarta, ke Depok, ke Bogor. Nah itu kan ada beberapa pernyataan dan alasan tersendiri kan. Nanti di akhir kalian harus bisa menentukan kalian pindah di mana atau penarikan kesimpulan dengan beberapa premis tadi gitu. Nah, di sini dalam logika matematika, kita bisa menarik kesimpulan dengan 3 metode, modus ponens, modus tollens, dan yang terakhir adalah silogisme. Oke, ini diperhatikan ya math people ya. Aku punya yang pertama itu modus ponens. Ada yang ingat modus ponens apa? Jadi intinya modus ponens, kalau misalnya kalian punya premis satu, premis kalian yang pertama itu nilainya P implikasi Q. Oke, kemudian kalian punya premis yang keduanya
itu tuh kayak cuma P-nya aja. Nah, maka ini udah jelas, kita pakai modus ponens itu akan kesimpulannya adalah ki, atau kayak dikurangin gitu loh, math people. Oke ya, jadi arti dari modus ponens itu intinya adalah jika diketahui P implikasi ki dan P, maka bisa ditarik kesimpulan adalah ki. Kebayang nggak, math people? Kakak, aku minta contoh dong, boleh nggak kak? Boleh dong, apa sih yang nggak buat kalian? Nih, jadi misalnya aku punya P1 atau premis pertamanya aku, jika paman datang, maka adik senang. Ini aku singkat aja ya. Terus kalian itu tahu bahwa P2 atau premis kedua kalian, paman tidak datang. Maka kesimpulan kalian nanti apa? Adik tidak senang. Kebayang ya? P implikasi ki kan? Karena jika paman datang, maka adik senang. Kemudian kita punya premis keduanya adalah paman tidak datang. Lihat, ada kata-kata tidak di situ. Kalau ada kata-kata tidak berarti dia ingkaran P. Berarti berdasarkan modus ponens kita bisa menyimpulkan bahwa yang harusnya adik senang jadi tidak senang karena menjadi ingkaran ki. Kebayang ya, math people ya? Oke, kita lanjut lagi. Kita punya modus-modus yang lain nih. Iya. Jadi yang kedua itu kita punya namanya modus tollens. Modus tollens ini apa sih, Kak? Modus tollens ini intinya sama aja. Jika kalian punya P ke ki, oke, atau P implikasi ki, kemudian kalian itu punya P2-nya, premis keduanya itu adalah si ingkaran ki. Tadi yang diketahui perihal si P, sekarang yang diketahui perihal si ki. Maka kalian bisa menarik kesimpulan bahwa hasilnya udah jelas ingkaran P dong. Gak perlu dicontohin kan? Ya contoh kayak misalnya jika hari ini hujan, maka aku di rumah. Kalau misalnya hari ini aku tidak di rumah, berarti hari ini tidak hujan gitu, math people. Jadi kalau misalnya kata-katanya awalnya itu gak ada ingkarannya sama sekali yang ini, kemudian di sini kita ketemu kata-kata tidak atau ingkaran atau sebuah kebalikan dari pernyataan awalnya, maka kesimpulannya juga akan pernyataan kebalikannya. Paham ya? Nah, yang terakhir kita punya yang namanya silogisme. Aku nggak tahu kenapa paling suka sih sama silogisme ini, penarikan kesimpulannya. Jadi kalau misalnya kita punya 3 pernyataan sebenarnya di sini, ya. Premis pertama itu kita tahu bahwa P implikasi ki. Kemudian kita tahu premis kedua kita punya 3 pernyataan kan tadi. Kita tahu ki implikasi R. Maka kesimpulannya nanti akan jadi P implikasi R. Perlu dicontohin nggak nih? Oke deh. Jika BBM naik, maka harga-harga naik. Oke ya. Itu P-nya kita. Itu premis pertama kita atau P ke Q-nya kita, P implikasi Q. Kemudian premis kedua nih, Kak. P1, ini P2-nya itu bilang bahwa jika harga-harga naik, maka semua orang sedih. Berarti penarikan kesimpulan berdasarkan silogismenya akan jadi jika BBM naik, maka semua orang akan sedih. Bayang nggak? Jadi ini kan Q-nya tadi bisa dicoret gitu. Jika BBM naik, maka semua orang sedih.
Oke, Math People. Gimana? Udah mulai kebayang belum perihal logika matematika? Tadi kita di awal udah bahas tentang converse, tentang inverse, kemudian terakhir kita juga bahas tentang penarikan kesimpulan, di mana penarikan kesimpulan itu sebenarnya ada 3 modus atau 3 metode, yaitu modus ponens, modus tollens, dan juga yang terakhir adalah silogisme. Oke, mungkin cukup untuk hari ini pembahasan terkait lanjutan dari logika matematikanya. Aku berharap banget semoga video yang aku bikin itu bisa bermanfaat buat kalian. Jadi jangan malas-malas belajar matematikanya. Oke, Math People? Salam math dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan juga